Sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua pasal 351 ayat 3 KUHP atau ketiga ke 1 pasal 359 KUHP dan kedua pasal 351 ayat 1 KUHP. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Sekarang bebas. Tidak apa-apa, yang penting gua ada yang membuktikan. Kenapa cuma 5 tahun gitu, sedangkan kan dari buktinya juga kan emang sudah jelas kalau si majelis hakimnya kan emang kena suap. Vonis 5 tahun itu bagi Abah itu nggak cukup lah. Apa arti adil jika sebuah nyawa bisa ditukar dan ditawar? Tangan memegang palu, namun nurani seakan tak punya malu. Putusan bisa disulap asalkan sesuai dengan nilai suap. Wahai yang mulia, apakah begini cara mainnya? Mengapa anak seorang tuan yang berkuasa bisa secara leluasa membinasakan nyawa seseorang dengan semena-mena? Meski faktanya bisa kembali diadili, namun jejak transaksi jual beli adil ini bisa menjadi catatan hitam dalam dunia hukum Indonesia. Saya Syafaati Suryo, inilah Inside Story. Ketidakadilan yang dilakukan secara terang benderang dan telanjang akhirnya menemukan titik terang. Terdakwa kasus pembunuhan terhadap kekasihnya sendiri, Ronald Tanur, akhirnya kembali ditangkap. Setelah sebelumnya sempat bebas dan menyisakan banyak pertanyaan. Tim Kejaksaan Tinggi Jawa Timur segera naik ke lantai 2 rumah menemui terpidana Gregorius Ronald Tanur. Setelah beberapa hari pencarian, Ronald Tanur akhirnya ditemukan di sebuah rumah Blok E3, Klaster Virginia Regency, Perumahan Pakuan City, Surabaya. Ronald Tanur sempat menghilang setelah Kasasi MA membatalkan vonis bebasnya, terbit pada 23 Oktober lalu. Tidak ada perlawanan, bahkan diduga Ronald Tanur sudah mengetahui perihal penjemputan ini dan menyiapkan pakaian di dalam tas putih yang dibawanya. Ronald Tanur dibawa menuju kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Atau kooperatif? Tidak ada ya, maksudnya mereka saya pasti kaget, manusiawi lah, dalam keadaan itu kami pahami, tapi tetap bisa cek di bawah sampai ke sini. Ketiga hakim masih ditahan di pengadilan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur karena kami masih melakukan pemeriksaan. Tim penyidik Kejaksaan Agung masih memerlukan ketiga hakim tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Jati-Jatim melakukan eksekusi Gregorius Ronald Tanur setelah Mahkamah Agung memberi lampu hijau bahwa jaksa bisa melakukan eksekusi tanpa menunggu petikan putusan Mahkamah Agung keluar. Kejaksaan juga tidak menutup kemungkinan mengajukan PK jika terdapat novum atau bukti baru terkait kasus kematian Dini Sera Afrianti dengan terpidana Ronald Tanur. Penangkapan Ronald Tanur atas kasus pembunuhan yang dilakukannya, faktanya tak hanya menjadi pelanggaran tunggal yang ia lakukan. Ronald kini juga berstatus sebagai saksi atas kasus suap atas hakim yang membebaskannya. Ya. Usai ditangkap di rumahnya pada Minggu siang lalu,
terpidana kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti yang juga kini berstatus saksi dalam kasus penyuapan yang melibatkan 3 hakim pengadilan negeri Kota Surabaya dan seorang pengacara, yakni Ronald Tanur, ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Tidak ada perlakuan khusus pada Ronald Tanur, namun saat ini penjagaan ketat diberlakukan. Pihak keluarga tak diperbolehkan menemui Ronald Tanur. Rambut Ronald Tanur juga dicukur seperti program pembinaan ketahanan lain. Dengan penahanan ini, status bebas yang sempat dialami Ronald Tanur dianulir dan akan menjalani pidana kurungan 5 tahun ke depan. Jadi dianulir, jadi artinya cukup jelas Ronald Tanur akan menjalani pidana kurungan selama 5 tahun ke depan. Sama kok, dengan perlakuannya sama dengan tahanan atau narapidana yang lain, sama kita perlakukan. Nah, ini kenapa rambutnya pun kita cukur karena ini mengikuti program pembinaan dari kami. Dipastikan Ronald Tanur menghuni sel Mapenaling yang ada di Blok A, kamar A3. Rutan ini menjadi hunian Ronald Tanur hingga seluruh kasus yang menjerat anak dari mantan anggota dewan ini selesai dilakukan. Meski merasa lega setelah keadilan datang menghampiri, keluarga Dini Sera mengaku tak puas terhadap vonis yang dijatuhkan kepada pembunuh anaknya. Keluarga almarhumah Dini Sera Afrianti kini bisa bernapas lega. Pasalnya, 3 orang hakim yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur, pelaku penganiayaan Dini Sera, telah ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi. 3 hakim tersebut antara lain Erin Tuan Damanik, Heru Hanindio, dan Mangapul. Ketiganya diduga telah menerima suap terkait vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Meski demikian, pihak keluarga menyayangkan putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara terhadap Ronald Tanur. Nggak terlalu puas gitu sama hasil keputusannya gitu, kayak kenapa cuma 5 tahun gitu, sedangkan kan dari buktinya juga kan emang sudah jelas kalau si majelis hakimnya kan emang kena suap gitu kan ya, kena suap gitu. Nah kenapa pasal-pasal yang diberlakukan itu nggak digunakan, maksudnya kenapa harus 5 tahun gitu, sedangkan kan di situ tuntutannya kayak 20 tahun. Dengan vonis 5 tahun itu bagi Abah itu nggak cukup lah. Lebih baiknya lebih dari 5 tahun lah. Keluarga berharap hukuman bagi Ronald Tanur bisa lebih tinggi lagi sesuai dengan perbuatannya yang telah menganiaya Dini Sera hingga meregang nyawa. Pada 24 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis bebas tersangka Gregorius Ronald Tanur atas pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti. Vonis bebas tersebut diduga berkaitan erat dengan kasus suap yang kini menjerat ketiga hakim tersebut. Polemik yang menggetarkan nurani ini bermula dari kekerasan yang dilakukan Ronald Tanur terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti. Selain melakukan kekerasan, Ronald Tanur juga secara sengaja melindas tubuh sang kekasih. Rekonstruksi dan gelar perkara yang melibatkan ahli pidana dan dokter forensik dalam menganalisa adegan tersangka Ronald Tanur dalam dugaan melakukan pembunuhan terhadap pacarnya, Dini Sera Afrianti, telah dilakukan. Hasil rekonstruksi dan gelar perkara ditemukan ada perbuatan tersangka yang diduga ada unsur kesengajaan untuk menghabisi pacarnya, yaitu pada saat sang pacar lemas di samping mobil tersangka, justru tersangka tancap gas hingga tubuh korban terlindas. Sementara itu, Satreskrim Polrestabes Surabaya juga melakukan tes psikologis kejiwaan serta tes urin tersangka Ronald Tanur. Tes kejiwaan tersebut untuk mengetahui apa yang melatar belakangi tersangka sampai tega berbuat sadis terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti. Seluruhnya ada 60 adegan kemarin di 5 titik, ya 5 titik rekonstruksi di KTV, lift, kemudian di basement, kemudian di apartemen Orchid Tanglin, dan di Nasos.
Selain itu, tes kejiwaan untuk mengetahui apakah tersangka tergolong orang psikopat atau tidak. Namun hingga kini polisi masih menunggu hasil tes psikologi tersebut. Sebelumnya, pasca rekonstruksi dan gelar perkara, tersangka Ronald Tanur dikenakan pasal primer 338 KUHP tentang pembunuhan, subsidiar pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kasus pembunuhan keji dan kesewenang-wenangan patriarki yang dicerminkan Ronald Tanur semakin menampar nurani. Bagaimana tidak, anak mantan anggota dewan ini terbebas dari hukuman. Pihak keluarga korban Dini Sera Aprianti di Kampung Gunung Guru Girang, Desa Babakan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, mengaku sedih dan kecewa terhadap vonis hakim yang membebaskan Gregorius Ronald Tanur yang telah melakukan penganiayaan hingga tewas kepada salah satu anggota keluarganya. Putusan hakim Pengadilan Negeri Surabaya itu dinilai tidak adil bagi keluarga, terlebih korban meninggalkan satu anak yang masih kecil. Ya, sangat kecewa, keluarga sangat sedih dengan keputusan itu. Ya, sebisa mungkin ya diperjuangkan lagi. Soalnya kan kalau keluarga nggak tahu menau ya, nggak tahu menau ini itu gitu kan. Tahu-tahu udah nggak ada, udah tahu-tahu udah dibebasin. Tadinya kan mau 12 tahun ya, sekarang udah tahu-tahu udah dapat kabar udah mau bebas, udah bebas malahan. Kami sekeluarga sangat sedih, sangat kecewa dengan keputusan Pak Hakim sama Pak Jaksa. Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR RI yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera Aprianti, divonis bebas. Dalam amar putusan majelis hakim diketuai oleh Erin Tuah Damanik membebaskan terdakwa atas segala dakwaan dari jaksa penuntut umum karena dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam pembunuhan. Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua pasal 351 ayat 3 KUHP atau ketiga ke 1 pasal 359 KUHP dan kedua pasal 351 ayat 1 KUHP. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Sementara itu, Gregorius Ronald Tanur menyatakan dirinya bersyukur atas putusan hakim tersebut. Sekarang bebas. Tidak apa-apa, yang penting Tuhan yang buktikan. Mas mau karaoke lagi. Yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Terima kasih. Semua saya serahkan pada kuasa hukum aja. Mendengar putusan dari hakim, jaksa penuntut umum mengaku mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum lanjutan. Di tengah nokta hitam yang mewarnai dunia hukum Indonesia, para hakim justru menuntut kenaikan gaji. Inside Story segera kembali. Dan ini tidak sedikit yang dirasakan oleh rekan-rekan hakim. Tidak sedikit yang harus berpisah, akhirnya bercerai dengan pasangannya karena persoalan ekonomi ini. Ini juga sudah dijelaskan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat IKHI. Pengurus Pusat IKHI dalam hal ini memahami aspirasi atau ekspresi dalam bentuk katakan rencana cuti bersama tersebut itu bagian dari ekspresi yang Pengurus Pusat IKHI tentu bisa memahami.